Hai, halo teman-teman, selamat datang di Bang Tejotek. Dan kali ini di segmen ini kita akan merecap video 3 terbaru dari Bang Tejotek tentang perang Iran dan Israel, teman-teman. Ya, kenapa kita harus perlu merecap? Kenapa aku mengajak kalian untuk merecap? Ya, karena format di video ini akan berbeda dari video-video sebelumnya. Karena video ini tujuannya sih niatnya adalah untuk memberi konteks dari informasi yang aku berikan. Jadi, beberapa informasi yang aku berikan itu kan biasanya sifatnya cuma informasi aja, dan sekarang aku ingin bertanya dan memberi konteks dan memberikan asumsi terhadap informasi-informasi yang sudah beredar dan sudah aku berikan akhir-akhir ini. Ya, tujuannya agar sebuah informasi menjadi nulik, teman-teman. Ya, intinya kita hanya ingin memperdalam aja. Dan segmen ini aku beri nama hipotesa. Seperti yang kalian ketahui, kemarin Iran dan Israel sedang berkonflik, teman-teman ya. Ya, semenjak tanggal 13 Juni dimulainya Israel menyerang pangkalan militer dari sebuah yang katanya sih bilangnya nuklir, fasilitas nuklir yang ada di Iran. Diseranglah dan akhirnya Iran menyerang balik. Tapi yang mengejutkan, teman-teman, bahkan mengejutkan banyak pengamat politik dunia adalah Amerika terlibat langsung dan sudah melakukan pemboman di 3 tempat yang ada di Iran, teman-teman. Dan akibat hal itu, maka otomatis Iran merespon dengan menyatakan perang untuk pemerintah Amerika Serikat. Dan nggak cuma itu aja, yang sangat mencengangkan dan sangat mengkhawatirkan adalah warga sipil jadi korbannya, teman-teman. Ya, pemerintah Iran mengecam pemerintah Amerika Serikat beserta warga sipil, warga Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ini agak dilema ya, yang berperang harusnya pemerintah aja, tapi ancaman ini dilayangkan sekaligus ke warga sipil, teman-teman. Kita nggak usah ngomongin dulu ya, kita recap dulu kenapa perang ini bisa terjadi, kenapa hubungan Iran dan Israel ini memanas, dan kenapa kok bisa Amerika itu ikut-ikut. Jadi dulu sebelum Iran mengalami revolusi, Iran dan Israel itu baik-baik saja. Karena rejim Iran yang sebelum revolusi itu pro Israel, teman-teman. Setelah revolusi dan berubah menjadi negara Islam di tahun 1976 kalau nggak salah, teman-teman, itu pemerintah Soleimani ini, rejim Soleimani yang sekarang ini, dia anti Barat dan anti Israel karena kiblatnya ideologi dan agama, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, teman-teman, aku orang Islam, mungkin Indonesia juga kebanyakan orang Islam. Di Islam sendiri juga sudah banyak aliran dan bermacam-macam mazhab. Salah satunya yang ada di Iran itu banyak orang ngerti, banyak diyakini menganut dan berideologi Syiah, teman-teman. Ya, kalian tahu sendirilah Syiah itu karakternya dan cara pikirnya gimana. Otomatis mereka keras dong terhadap non-muslim, terhadap yang diyakini orang kafir. Dalam sebuah perkumpulan negara, tiba-tiba ada sebuah negara kecil yang rasnya aja kebanyakan orang kulit putih, orang Eropa, bukan orang Timur Tengah, dengan ideologi yang sangat jomplang, sangat berbeda. Kalau Timur Tengah kan mayoritasnya Muslim, teman-teman. Tapi Israel, orang Yahudi berkulit putih, otomatis negara Islam atau Iran ini yang sudah berevolusi, otomatis nggak suka dong. Dan mulai semenjak itu tuh, ini katanya dan masih rumor, konspirasinya Iran itu banyak mendanai dan mensupport beberapa akses terorisme yang ada di sana, teman-teman. Mulai dari tragedi terjadinya penabrakan pesawat ke gedung di Amerika tanggal bulan 11 ingat, teman-teman ya. Ya, fenomena itu banyak yang diyakini aksi terorisme itu Iran juga terlibat, teman-teman. Walaupun nggak terlibat secara langsung, Iran terlibat masalah pendanaan dan juga masalah support lah intinya. Semenjak saat itulah akhirnya Amerika dan Israel ini
sering menyerang Iran, sering menuduh Iran dan waspada terhadap Iran. Sebenarnya tuduhan tentang Iran mempunyai senjata nuklir ini nggak akhir-akhir ini aja teman. Jauh-jauh hari bahkan tahun 2000-an juga sempat terjadi konflik serupa. Makanya Timur Tengah mulai dulu sempat konflik teman-teman, mulai dari Irak, mulai dari Suriah kemarin dan berbagai macam-macam. Sebenarnya konfliknya kalau kita lihat dan kita petakan itu sebenarnya ya dua ideologi ini teman-teman, blok Barat dan blok Timur Tengah, Islam dan orang Yahudi, Islam dan orang kulit putih ini, terutama Syiah teman-teman ya. Ya beberapa negara yang beraliran Sunni juga terlibat ada sih. Cuma yang sangat keras dan sangat sangat mengkritik ya aliran Islam yang itu teman-teman. Akhirnya terus berkonflik, banyak negara-negara di Timur Tengah yang digulingkan kekuasaannya, rezimnya diganti oleh yang sudah pro Israel teman-teman. Sudah dikondisikan. Sebenarnya Israel itu menggulingkan rezim, memberantas teroris tersebut itu bukan semata-mata karena ideologi teman-teman ya, walaupun ada ideologinya, ada kepentingan ideologi, tapi yang menjadi faktor utama Israel untuk memberantas dan waspada terhadap aliran-aliran tersebut, mulai dari Hamas, mulai terorisme dan bermacam-macam gerakan Islam banyak teman-teman. Itu adalah masalah keamanan. Ya bayangin coba ada sebuah ras, sebuah rakyat yang penduduknya bukan ras itu, yang beda keyakinan, beda ras, bahkan lokasi Israel itu sangat nggak diuntungkan teman-teman. Dia kecil, memanjang, lonjong, dan ada daratan rendah, dikelilingi oleh negara-negara yang diyakini musuh Israel. Otomatis Israel pemerintahnya harus melakukan politik dan agresi untuk menggulingkan kekuasaan suatu negara yang nggak pro mereka. Itu udah dilakukan sudah mulai dulu-dulu teman-teman. Bahkan di Palestina dan Gaza pun sebenarnya itu juga akibat itu teman-teman. Sebenarnya dari sumber yang aku baca, perang antara Palestina dan Israel itu sebenarnya Israel sudah mau dia untuk memberi kemerdekaan kepada Palestina akhir-akhir ini teman-teman. Tapi karena memanahnya antara Hamas kemarin itu yang dinaungi oleh Iran katanya, yang menurut aku baca, akhirnya Israel memutuskan untuk nggak mau memberikan kemerdekaan dan nggak mau mengakui Palestina karena masalah keamanan teman-teman. Akhirnya muncullah dan konflik ini terus lagi. Israel menuduh Iran memiliki senjata nuklir teman-teman, setelah menyerang markas Hamas habis-habisan dan telah diketahui kalau Iran terlibat pendanaan dan mensuplai rudal-rudal Hamas teman-teman. Jadi intinya konflik ini panjang teman-teman, semenjak 1976 kalau nggak 1977 teman-teman. Jadi semenjak itu sampai sekarang itu sebenarnya udah berkonflik. Di satu sisi kalau dari sisi Iran itu soal ideologi yang kental teman-teman, soal ideologi yang sangat kentara. Kok ada suatu perkumpulan masyarakat satu negara yang beda sendiri, sedangkan kanan kiri di Timur Tengah kebanyakan Muslim kan, tiba-tiba ada sebuah negara yang rasnya beda, ideologinya juga beda. Akhirnya Iran nggak setuju sama itu dan ingin memberantas itu. Dan kalian tahu lah kalau Syiah itu gimana pemikirannya teman-teman. Ini kita nggak ngomong salah bener ya. Aku cuma kasih perspektif yang berbeda ya dari sisi Iran dan dari sisi Israel. Dari sisi Israel itu demi keamanan, dari sisi Iran itu demi ideologi teman-teman. Dan jadi pertanyaan adalah kenapa Amerika kok bisa cawi-cawi? Bukankah ini hubungannya antar Israel dan Iran? Nah, kalau ini banyak konspirasinya teman-teman. Banyak yang bilang Zionis di Amerika itu sudah banyak yang ada di pemerintahan. Para oligarki di Amerika itu udah para Zionis juga, udah para Yahudi, dan itu juga terbukti sih. Tapi kan mereka juga warga Amerika teman-teman. Sebenarnya selepas dari semua itu teman-teman, Israel dan Amerika itu memiliki janji bilateral kalau yang mengakui dalam perjanjian PBB tersebut, kalau sebuah negara tersebut diserang atau diancam keamanannya, maka Amerika berhak dan wajib melindungi Israel. Itu udah ada perjanjiannya teman-teman, perjanjian bilateral namanya. Kalau Iran punya dengan Rusia, tapi bukan bilateral sifatnya teman, tapi multilateral. Kalau multilateral itu Rusia
dan Iran, jika salah satu negara yang bersangkutan diserang musuh dan mengalami keamanan nasional, negara yang sahabatnya itu bisa membantu tapi nggak wajib teman-teman, punya hak doang kalau multilateral. Kalau bilateral itu wajib teman-teman. Jadi Israel dan Amerika itu sudah memiliki perjanjian bilateral. Sebenarnya kalau kita mengacu dari perjanjian PBB dan menurut yang aku baca, kenapa PBB diam aja? Kenapa PBB nggak bisa bertindak perihal ini? Karena ini rumit teman-teman. Karena penyerangan Israel kepada Iran itu mengatasnamakan keselamatan dan Iran mengancam keselamatan warga Israel. Dengan tuduhan nuklir tersebut teman-teman, itu menurut PBB masih bisa dan masih boleh. Jika suatu keamanan negara yang bersangkutan itu boleh mengantisipasi gitu teman-teman. Jadi menyeranglah Israel di pangkalan nuklir yang ada di Iran, fasilitas nuklir yang ada di Iran. Walaupun nggak pernah terbukti itu, yang jaganya kan di situ kan. Kalau Iran membalas itu jelas, karena serangan sebalik itu dibenarkan oleh PBB teman-teman. Jadi PBB yang membenarkan kalau ada seorang suatu negara tersebut berhak dan nggak apa-apa untuk membalas serangan dari sebuah negara yang menyerang teman-teman. Kalau Amerika jelas ya menyerang Iran karena ada perjanjian bilateral yang diakui oleh PBB dan akhirnya Amerika menyerang balik teman-teman. Jadi gitu ya. Makanya PBB ini nggak bisa bertindak lanjut karena sebenarnya yang kecil ini Israel teman-teman. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa katanya bilang ada nuklir tapi kan nuklirnya nggak pernah terbukti sampai sekarang. Tapi kalau menurut intelijen Amerika dan intelijen Israel, Mossad itu bilangnya di sana sudah ada dan ini mengancam keselamatan negara Israel. Akhirnya Israel melakukan ofensif, melakukan penyerangan. Serangannya sebenarnya juga nggak ditujukan untuk militer ataupun warga sipil. Serangannya fokus di yang diduga ya fasilitas nuklir yang ada di Iran. Itu sebenarnya benar kalau menurut PBB. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kan bukannya Amerika itu punya, bukanlah China itu punya, bukankah Israel punya? Sebenarnya kalau Israel itu nggak gabung teman-teman, ya bangsa-bangsa yang menandatangani dan menekan kesepakatan perjanjian nuklir ini. Jadi Israel nggak gabung tuh, kalau Iran gabung. Jadi ada tuh semacam perjanjian kalau bagi yang sudah punya nuklir ini dulu teman, semenjak Perang Dunia Kedua, bagi yang punya nuklir sudah nggak usah diekspor, nuklirnya nggak boleh dijual, ilmunya juga nggak boleh dieksporkan ke negara lain, dan cukup dibuat untuk industri ya untuk membangkit listrik yang disimpan aja pokoknya. Untuk negara-negara yang belum mempunyai nuklir itu nggak diperbolehkan semenjak Perang Dunia Kedua gitu teman-teman. Tapi masalahnya perjanjian ini nggak disepakati oleh semua negara teman, ada beberapa negara yang nggak meneken kesepakatan tersebut. Aku juga kurang mengulik negara apa aja yang nggak meneken. Salah satunya adalah Israel dan India sama Pakistan kalau nggak salah teman-teman. Makanya Israel dia membuat nuklir dan akhirnya sampai sekarang kan kita tahu kalau Israel itu punya nuklir teman-teman. Ya kalau kita bilang fair sebenarnya nggak fair juga, ada negara yang punya nuklir, negara seperti kita nggak punya nuklir. Ya itu kayaknya nggak adil ya, tapi kita juga harus melihat dari peta keseluruhannya. Kalau kita lihat seluruhnya, biasanya negara-negara yang punya nuklir adalah negara yang punya power pada saat Perang Dunia Kedua, teman-teman. Ya Amerika adalah negara pemenang perang, jadi sebenarnya suka-suka mereka karena di saat Perang Dunia Kedua dulu yang yang menjadi pionir dan menjadi kunci perdamaian saat ini ya suka nggak suka, mau nggak mau, jujur nggak jujur kita harus akui ya itu adalah peran Amerika teman, melalui bom atomnya. Melalui bom atomnya akhirnya Jepang luluh, Jepang pulang dan juga Nazi berhenti untuk melakukan penjajahan yang ada di Eropa teman-teman. Gitu, melalui senjata nuklir pastinya. Jadi kesimpulan video ini dan 3 video sebelumnya adalah perselisihan ini panjang teman-teman, apalagi sekarang Amerika terlibat langsung dan melakukan serangan terhadap Iran. Ini akan mengakibatkan eskalasi perang akan
meluas teman-teman. Karena yang dikhawatirkan adalah jika Amerika terlibat langsung, maka nggak menutup kemungkinan Korea Utara, China dan juga Rusia juga punya hak terlibat langsung untuk membela Iran. Dan jika itu terjadi, maka terjadinya proksi. Perang proksi itu yang bilang di video sebelumnya kalau sebuah perang yang nggak di lokasi yang bersangkutan. Jadi Iran dan Israel digunakan tempat untuk perang yang kepentingannya ada 4 negara. Amerika, Rusia, Korea Utara, dan China, teman-teman. Jadi kita belum lagi ada kemungkinan juga Eropa juga terlibat, teman-teman. Artinya memihak Israel seperti Inggris, Prancis, dan kawan-kawannya. Gitu, teman-teman. Ya pokoknya kalau ini sampai eskalasinya melebar, nggak menutup kemungkinan kita juga dalam posisi sulit, teman-teman. Indonesia juga dalam posisi sulit karena seperti yang kalian ketahui sendiri, Australia pasti juga ikutan tuh. Dan kabarnya kemarin Australia juga mengirimkan beberapa armada lautnya untuk menuju Timur Tengah, teman-teman. China pastinya ikutan dan banyak, teman-teman. Malaysia dan beberapa negara di ASEAN juga memihak Inggris, teman-teman. Ya kita sendiri sih yang kayak non blok, tapi kayaknya semua Asia Tenggara kayak saat ini masih non blok, teman-teman. Kalau eskalasinya meluas dan ujung-ujungnya potensi perang dunia tinggal 70%, teman-teman, atau lebih. Kalau menurutku lebih dari 50% lah peluang untuk perang dunia kedua. Oh deh, perang dunia ketiga. Ya tapi jangan sampai, teman-teman. Karena perang itu yang harus kalian ketahui adalah perang itu mahal, menghabiskan energi, menghabiskan sumber daya, dan juga merugikan nyawa. Dan banyak nyawa yang melayang, banyak sumber daya yang terkuras, dan banyak infrastruktur yang rusak, dan macam-macam, memang. Dan akibat perang ini sekarang Lan Hormuz ditutup dan juga minyak dunia juga terancam krisis energi dan macam-macam. Kalau perang ini semakin melebar eskalasinya, nggak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami krisis energi dan krisis pangan, teman-teman. Mungkin video itu dulu, teman-teman, dan aku bisa kasih clue ke teman-teman, bisa kasih masukan, jangan terbawa suasana ideologi, apalagi kita kan bandingnya selalu Yahudi versus Islam. Ini bukan perang agama, teman-teman. Ini perang kepentingan. Ya mungkin kalau Iran itu mengatasnamakan agama, teman-teman. Tapi ingat, di Islam sendiri juga banyak aliran, teman-teman. Banyak pandangan dan banyak cara memandang sebuah agama. Harusnya kita bukan aliran seperti itu ya. Dan mungkin itu dulu video kali ini, dan jika teman-teman suka format video seperti ini, komen, teman-teman. Dan mungkin kedepannya setelah kita bikin video, kita recap dan kita kasih kontak-kontaknya agar lebih dalam memahami informasi, teman-teman. Dan mungkin video dulu, teman-teman, dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.